Kembali lagi di channel kita, di channel Cerita Sari Sigit. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah minyak goreng, guys. Tentunya minyak goreng sangat familiar buat teman-teman semua. Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kita semua. Ternyata sebelum seperti sekarang, minyak goreng mempunyai sejarah panjang, guys. Yuk simak ulasannya. Sejarah minyak goreng, komoditas minyak goreng dari kelapa sawit berkembang pesat hingga menjadi kebutuhan pokok skala rumah tangga. Kelapa sawit atau Elaeis guineensis merupakan tumbuhan iklim tropis yang mengandung minyak nabati paling serbaguna di dunia. Lantas, bagaimana awal mula penggunaan minyak goreng yang kini menjadi kebutuhan pokok skala rumah tangga? Sejarahnya diwarnai perbudakan, guys. Jadi, melansir Encyclopedia Britannica, minyak kelapa sawit telah lama menjadi bahan kebutuhan pokok di wilayah yang terbentang dari Senegal hingga Angola di sepanjang pantai barat Afrika. Minyak kelapa sawit memasuki lanskap ekonomi global sekitar tahun 1500-an karena marak dipakai oleh kapal perdagangan budak transatlantik. Selama perjalanan melintas Atlantik, minyak kelapa sawit adalah makanan berharga yang membuat para tawanan tetap hidup, guys. Oh, jadi di tahun 1500-an minyak kelapa sawit ini digunakan untuk perjalanan melintasi Atlantik, guys, oleh pedagang dan membuat para tawanan tetap hidup, guys. Nah, bahkan para pedagang juga mengolesi kulit para tawanan dengan minyak sawit agar terlihat mulus, kinclong, dan mudah. Nah, kemudian diproduksi untuk kebutuhan industri, guys. Minyak sawit dilirik banyak produsen karena bisa menyatu dengan baik dengan bahan lainnya. Biaya produksinya disebut lebih murah daripada minyak goreng dari biji kapas atau bunga matahari. Buah dan biji sawit bisa diperas untuk menghasilkan jenis minyak yang membuat sabun lebih bergelembung dan berbagai makanan jadi lebih renyah, guys. Oh, jadi yang membuat renyah ini dari buah dan biji sawit, guys, diperas yang membuat sabun lebih mudah bergelembung dan makanan seperti gorengan ini menjadi lebih renyah, guys. Nah, pada tahun 1960-an para ilmuwan mulai memperingatkan bahwa kandungan lemak jenuh yang tinggi dari mentega dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, guys. Oh, jadi pada tahun 1960-an ilmuwan ini memperingatkan bahwa kandungan lemak jenuh yang tinggi dari mentega dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, guys. Produsen makanan termasuk Unilever, konglomerasi Inggris Belanda mulai menggantinya dengan margarin, guys, yang dibuat dengan minyak nabati. Kandungan lemak jenuh lebih rendah. Namun pada awal 1990-an ditemukan bahwa proses pembuatan minyak dalam margarin yang dikenal sebagai hidrogenasi parsial sebenarnya menciptakan jenis lemak yang berbeda, guys, yakni lemak trans yang bahkan lebih tidak sehat daripada lemak jenuh. Oh, jadi dari margarin ini malah menciptakan jenis lemak yang berbeda, guys. Seruan internasional pun menuntut pembatasan penggunaan bahan pangan yang mengandung lemak trans, guys. Pada tahun 1994, seorang manajer kilang Unilever bernama Gerrit van Duin menerima telepon dari bosnya dari Rotterdam, guys. 20 pabrik Unilever di 15 negara diminta menghilangkan minyak terhidrogenasi parsial dari 600 campuran lemak, lalu menggantinya dengan komponen bebas lemak trans, guys. Dia dituntut untuk mencari pengganti bahan lemak trans yang lebih menguntungkan sebagai pengganti mentega. Proyek ini disebut Addington. Pada akhirnya, proyek ini membawa industri memanfaatkan minyak kepada satu-satunya pilihan, yakni minyak dari buah dan biji kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pertama kali digunakan untuk mewarnai margarin sehingga menjadi kuning, tetapi ternyata menjadi bahan utama karena tetap kokoh pada suhu kamar dan meleleh di mulut seperti mentega. Itu adalah momen yang mengubah industri makanan olahan selamanya. Komoditas kontroversial ini tidak selalu murah, guys. Jadi minyak goreng ini tidak selalu murah, guys. Pengusaha margarin dan sabun seperti William Lever dari Inggris menghadapi kenyataan bahwa masyarakat Afrika seringkali menolak menyediakan lahan untuk perusahaan asing untuk industri sawit. Bisnis minyak kelapa sawit lebih lancar di Asia Tenggara, di mana mereka menciptakan industri perkebunan kelapa sawit baru. Pengusaha kolonial di Asia Tenggara memberi izin hampir tak terbatas atas tanah pada perusahaan perkebunan. Perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan kuli dari pekerja migran India Selatan, Indonesia, dan China. Industri minyak kelapa sawit terus berkembang, guys. Saat ini 3 miliar orang di 150 negara menggunakan produk yang mengandung minyak sawit, guys. Oh, luar biasa. 3 miliar orang di 150 negara, guys, menggunakan produk yang mengandung minyak sawit. Secara global, tiap manusia mengkonsumsi rata-rata 8 kg minyak sawit per tahun. Dari jumlah tersebut, 85% sawit berasal dari Malaysia dan Indonesia. Fakta ini menjadi kekhawatiran pemerhati lingkungan karena pembukaan lahan perkebunan kelapa minyak sawit adalah sumber emisi gas rumah kaca. Belum lagi habitat satwa di sekitarnya yang terancam punah, seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan. Sekian cerita sejarah minyak goreng, guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ikutin terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.